Akan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ugris. Hadirin virtual meeting diharap dapat menyesuaikan diri. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPPSKR Universitas PGRI Semarang oleh Bapak Rahmat Sudrajat, SPD, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan FPPSKR Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Agus Raharjo. Yang kami hormati sudah hadir di sini memateri untuk kuliah umum di Prodi PPKN dengan temanya pendidikan dan pembebasan, relevansi dengan merdeka belajar di era digitalisasi. Bapak Gede Agus Siswadi, MPD, MPIL. Ya, Pak. Yang kami hormati
Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 FPIP PSKR Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Endang Wuryandini, MPD, dan Bapak Dr. Galih Dwi Pradipta, MOR. Yang kami hormati, moderator hari ini yang sudah hadir juga yang akan memimpin kuliah umum ini, Ibu Dr. Sri Suneki, MSI, kemudian para dosen di lingkungan FPIP PSKR, terutama di program studi PPKN, FPIP PSKR Universitas PGRI Semarang, mahasiswa di Prodi PPKN, dan peserta semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, yaitu kuliah umum Prodi PPKN. Hari ini kita kedatangan tamu dari beliau sedang kuliah di UGM ya, Pak? Pak. Betul. Sedang kuliah di UGM di jurusan ilmu filsafat juga. Kemudian beliau juga merupakan dosen di Tahan, Pak. Klaten. perguruan tinggi di Klaten ya, Pak Zia? Betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Gede. Mudah-mudahan hari ini membahasnya tentang pendidikan dan pembebasan. Nah, pendidikan itu merupakan hal yang mutlak saat ini bagi seseorang yang ingin mengubah kehidupannya. Ya, melalui pendidikan seseorang bisa mengubah kehidupannya. Ya, saya tidak akan jauh-jauh mencontohkan. Dulu saya pedagang kaki lima, kemudian kuliah S1 lulus, jadi guru, lanjut S2, kemudian lulus dan jadi dosen. Nah, pendidikan itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Ya, begitu pula dengan mahasiswa-mahasiswa Prodi PPKN ini, ya. Makanya kuliahnya jangan terlalu lama. Setelah lulus, lanjut S2, bahkan kalau bisa lanjut S3 sekalian. Nah, kalian ini nanti kalau misalkan ingin jadi dosen, kalau sudah punya gelar doktor, itu gampang. Dimanapun akan diterima. Ya, apalagi di luar Pulau Jawa. Kesempatannya sangat luas sekali. Ya, itu melalui pendidikan. Kemudian pembebasan di sini, di mana kampus Merdeka saat ini memang merdeka belajar, namanya merdeka. Tapi merdeka belajar juga itu ada pembatasan juga, tidak merdeka sakarepmu, enggak ya. Jadi ada pembatasan juga. Walaupun misalkan Prodi PPKN yang kemarin-kemarin sudah ada yang pertukaran mahasiswa, ada yang di Jambi, ada yang di Papua, kemudian ada yang di daerah yang lain juga, ada di di UPY juga, gitu ya. Nah itu kami dari program studi menyaring gitu ya, menyaring supaya dari PPKN ini tidak masuk ke teknik, ya. Nggak ada ininya, nggak ada apa. Kalau menurut saya dan teman-teman di Prodi itu kalau misalnya Prodi PPKN ngambil pertukaran mahasiswanya ke Prodi Teknik yang nggak nyambung ya. Jadi keilmuannya akan hilang gitu ya. Selama 1 semester, misalkan dia kuliahnya di teknik, apalagi teknik mesin kan nggak nyambung. Nah, jadi kami menyaring. Ini mahasiswa ini mau pertukaran mahasiswa dengan mana gitu ya. Kemudian yang memang saat ini terjadi, yang memang tidak bisa saya redam, yaitu kampus mengajar. Kampus mengajar saat ini, Prodi PPKN ini tidak sejalan, tidak sejalur dengan pendidikan di PPKN Universitas PGRI Semarang, di mana yang ikut kampus mengajar itu saat ini
beberapa tahun yang lalu gitu ya, kita selalu mengikuti, ada yang ikut satu walaupun satu dua gitu ya. Itu mengajarnya di SD. Nah, mengajar di SD dan di SD pun itu tidak langsung mengajar. Ya, tidak jadi asisten guru gitu ya. Hanya disuruh-suruh toh. Saya sangat tidak setuju sekali dengan seperti itu gitu ya. Nah, kalau ada kampus mengajar, ya prodi PPKN ya ditempatkan di SMP atau di SMA, di SMK, ngajar pun ya harus PPKN sehingga keilmuannya itu tidak hilang gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti untuk berikutnya gitu ya, untuk berikutnya pertukaran kampus mengajar itu mahasiswa prodi PPKN bisa mengajar sesuai dengan keilmuan. Kemudian di dalam kampus, di dalam Merdeka Belajar ini pun saat ini sudah berbasis teknologi, ya. Jadi semua mahasiswa prodi PPKN nanti di dalam perkuliahan akan dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi. Sehingga nanti ketika lulus dari prodi PPKN, mahasiswanya itu sudah bisa mempergunakan teknologi saat ini gitu ya. Kemudian sudah bisa menjadi guru yang mempergunakan teknologi. Nah, mahasiswa PPK ini alhamdulillah saat ini ketika saya tanya di dalam perkuliahan sudah bisa Canva, sudah. Cuman kalau sudahnya sebatas sudah saja, belum menguasai dengan semuanya gitu ya. Nah, insya Allah nanti di dalam mata kuliah inovasi dan media pembelajaran itu akan lebih dibahas lagi tentang bagaimana penggunaan Canva, kemudian penggunaan media yang lain di dalam pembelajaran. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Gede Agus Siswadi, MPD MPIL, yang sudah berkesempatan dan sudah mau untuk bertukar pikiran di prodi PPKN melalui kuliah umum prodi PPKN. Kemudian kepada Wakil Dekan Bidang 2, Bapak Dr. Gali Dwi Pradipta MOR, kami mohon untuk bisa membuka acara kuliah umum di prodi PPKN. Terima kasih atas kesempatannya. Selalu semangat, selalu untuk bisa mengubah kehidupan kita di masa datang. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Dekan 2 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, sekaligus membuka kegiatan kuliah umum Universitas PGRI Semarang pada pagi hari ini oleh Bapak Dr. Gali Dwi Pradipta, SPD, MOr. Selamat pagi, Pak Gali. Selamat pagi. Monggo Bapak bisa memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pertama pemateri seminar kuliah umum prodi PPKN, Bapak Gede Agus Siswadi MPD MPIL. Oke, Pak. Yang saya hormati Bu Dr. Sri Suneki MSI,
selaku Sekretaris Program Studi dan yang saat ini menjadi pemateri dalam kuliah umum Prodi PPKN. Yang saya hormati Ketua Program Studi PPKN, Bapak Rahmat Sudajat MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Program Studi PPKN yang hadir. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Program Studi PPKN yang hadir di kuliah umum ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kuliah umum secara daring melalui laman Zoom dengan keadaan sehat yang walafiat. Yang pertama, Fakultas IPS dan Keluargaan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada program studi PPKN yang selama ini selalu memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk memberikan penunjang terkait dengan hard skill dan soft skill-nya. Dan tema saat ini saya rasa menarik untuk seluruh mahasiswa yang hadir. Temanya adalah pendidikan dan pembebasan relevansinya dengan merdeka belajar di era digital. Perlu kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka Belajar merubah mindset kita semua untuk keluar dari zona-zona yang biasa kita lakukan di kampus, yang biasa mungkin teman-teman bisa belajar di sepenuhnya di kampus, tetapi melalui Merdeka Belajar ini teman-teman mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih seluruh program-program yang bisa dilakukan untuk menunjang wawasan mahasiswa. Contohnya mulai dari pertukaran mahasiswa atau kampus mengajar, proyek kemanusiaan, dan sebagainya. Di era ini saya rasa perlu teman-teman juga belajar bahwa era digital ini adalah salah satu penunjang hal poin paling penting dalam mencari wawasan keilmuan ataupun memberikan pengalaman dalam keikutsertaan Merdeka Belajar. Dan saya rasa tema ini sangat menarik untuk kita semua, kita simak bersama, dan saya berharap teman-teman mahasiswa bisa bertanya terkait bagaimana potensi-potensi yang bisa dikembangkan melalui era digital dalam koridor kurikulum Merdeka Belajar. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini ditugasi untuk membuka, karena Pak Dekan kebetulan ada tugas di Surabaya dan Bu Wakil Dekan 1 sepertinya ada tugas juga. Saya mewakili fakultas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum program studi PPKN dengan tema pendidikan dan pembebasan relevansinya dengan Merdeka Belajar di era digital secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam kegiatan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Balik. Wakil Dekan. Matur nuwun, sukses Pak Kaprodi. Ya. Pak Gede, matur nuwun, terima kasih sudah hadir untuk memberikan Terima kasih, Pak. kuliahnya dengan teman-teman, dengan Pak Sehat juga, matur nuwun. Siap-siap, matur nuwun, Pak. Oke, monggo, silakan lanjutkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Ilyas Kevin Madi. Assalamualaikum warahmatullahi
Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan kuliah umum Universitas PGRI Semarang pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kuliah umum pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta atas partisipasi dan antusiasnya dalam acara kuliah umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya, kami serahkan pada moderator Ibu Dr. Sri Suneki, MSI. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Wakil. Nggih, mohon izin Bu. Iki Pak Rahmat, Pak Makasih Gede. Pak Wakil Dekan. Pak Wakil Dekan. Nggih, ada tugas lain di GP dengan Pak Wertiga. Ya, Nggih, matur nuwun, sukses semuanya, lancar. ya, Nggih, makasih matur nuwun. Pak Sekali. Baik. Matur nuwun Pak Wede. Kemudian selamat datang Pak Gede Agus Siswadi. Baik, Selamat pagi, Bu. acara saya ambil alih sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami hormati Bapak Ketua Prodi PPKN Universitas PGRI Semarang, Bapak Rahmat Sudrajat SPD MPD, kemudian Ketua Lab yaitu Bapak Fuad Nur Seha, MPilI ya, Asfil-I MPil, oh nggih. Sebentar lagi CDR, kandidat doktor, nggih. Begitu juga Pak Rahmat. Serta para peserta yang hadir dalam acara seminar Prodi PPKN, yaitu yang akan disampaikan nanti sebagai pemateri, yaitu Bapak Gede Agus Siswadi SPD MPD MPil. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Pak Gede Agus Siswadi SPD MPD MPil. Selamat datang meskipun selamat datang di Zoom tidak apa-apa. Kami tunggu suatu saat kehadirannya di kampus PGRI Semarang. Karena dari Amin. Semarang itu juga tidak terlalu jauh, kecuali kalau ke Bali. Iya. Para peserta yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini nanti akan kita dengarkan bersama bahwa materi pagi hari ini temanya akan mengangkat tentang, yaitu saya bacakan dulu, pendidikan dan pembebasan, relevansinya dengan Merdeka Belajar di era digital. Perlu kami bacakan sekilas bahwa Pak Gede Agus Siswadi SPD MPD MPil ini masih sangat amat muda. Masih sangat amat muda loh Pak. Aduh. Wah ini seanak saya. Oh, masih sangat amat muda dari Bali ya, asli Bali Rejo ya Pak. Namanya Bali Rejo ya Pak ya? Iya, Bali Rejo. Ya, tapi sekarang berada di domisili yang ada di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak Gede Agus Siswadi ini adalah dari Bali, kemudian tanggal lahirnya 16 Agustus 1997, masih sangat amat muda. Alamatnya adalah Jalan Dewi Kembangan, Manis Renggo, Kebon Dalem Lor, Klaten, Jawa Tengah. Hobinya luar biasa, membaca, menulis, berdiskusi. Motonya adalah Scribo Ergo Sum ya. Aku menulis maka aku ada. Pendidikannya sangat menarik karena beliau adalah dari S1 dari Universitas Hindu Negeri 1, Universitas Hindu Negeri I Gusti Badiwa Denpasar. Ya, ini jurusannya adalah agama Hindu ya Pak ya? Betul Ibu. Kemudian S2 juga demikian, pendidikan agama Hindu di universitas yang sama, kemudian mengambil lagi S2
di UGM Magister Ilmu Filsafat dan sekarang juga sedang menjadi mahasiswa UGM di Doktor Ilmu Filsafat. Terus pokoknya sekolah terus, ya. Biasa. Karya-karyanya juga luar biasa, masih muda, sangat amat muda, tapi luar biasa. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita tiru bahwa anak muda itu harus memang semuanya serba cepat, cepat dan cepat. Ya. Kalau angkatan saya sudah STB itu setengah tua, lakunya harus agak pelan. Kemudian dalam beberapa hal itu perlu dibantu yang muda, memang seperti itu. Ya. Karena zaman dulu dengan sekarang telah berbeda, maka ini adalah memberikan inspirasi nanti pada anak-anak kita, para mahasiswa bahwa yang muda itu harus semangat, yang muda itu harus berkarya, yang muda itu harus cepat dan sebagainya. Tetapi tidak meninggalkan jati diri keindonesiaan, etika tetap kita pakai, apalagi kami ini adalah dari Prodi PPKN calon guru. Ya. Mudah-mudahan yang datang di pagi hari ini melalui Zoom, apakah dari Prodi PPKN, Prodi yang lainnya di seluruh Indonesia, maka kami berharap bahwa apa yang akan disampaikan oleh Pak Gede ini nanti akan memberikan manfaat bagi Anda semuanya, karena di sini adalah pendidikan dan pembebasan. Kalimat pembebasan ini ada tanda kutip besar sekali, karena relevansinya dengan Merdeka Belajar di era digital global. Ada banyak hal manfaatnya, contohnya kali ini, dulu saya tidak pernah berpikiran bahwa ternyata ada yang namanya praktisi mengajar. Kita bisa kolaborasi dengan praktisi-praktisi dan itu sudah kami lakukan juga. Kemudian kita juga bisa mengajar di perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia dengan cara Zoom dan dulu tidak pernah terpikir. Ternyata kami juga bisa ikut serta, ikut andil di dalamnya, mahasiswa juga bisa ikut, dosen juga bisa ikut. Ini adalah salah satu dari bentuk pembebasan. Tapi akankah itu akan berlanjut terus atau sampai kapan ini bisa dilakukan? Mestinya kalau ada pendidikan dan pembebasan, ada beberapa hal yang menjadi koridor mana yang bisa dilakukan dan yang sedang ditandai tidak harus dilakukan secara lepas. Makatan Pak Gede Agus Siswadi, waktu sepenuhnya kami beri waktu 45 menit saja cukup ya. Nanti setelah Siap. para Nanti mahasiswa. langsung jawab. Siap. Oh, perkenalkan saya Sri Suneki dari Prodi. Siap, Bu Sri. Sri boleh, makanya. Langsung nanti Bung ya. Ya, mangga. Terima kasih Ibu Dr. Sri atas waktunya dan terima kasih teman-teman ya. Ada Mas Seha, Pak Kaprodi dan mungkin Pak Wakil Dekan sudah mengenalkan Zoom ya. Terima kasih ya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya karena hari ini cukup senang sekali karena saya bisa hadir kembali berdiskusi sama teman-teman di Universitas PGRI Semarang, khususnya ini di teman-teman Prodi PPKN ya, gitu. Nah, teman-teman seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, kemudian Pak Wakil Dekan juga, bahwa pendidikan itu mungkin kalau kita lihat ya, kita flashback ke belakang dan sebagainya, ada beberapa case-case, ada beberapa kasus-kasus yang kita lihat, yang kita alami dan sebagainya. Ketika kita mendengar kata pendidikan, mungkin pendidikan pasti lekat sekali di pikiran kita, atau ketika kita mengucapkan kata pendidikan itu selalu identik dengan sekolah, selalu diidentikan dengan sekolah. Padahal apakah pendidikan itu selalu diidentikan dengan sekolah atau pendidikan itu bebas saja di mana saja ketika kita belajar itu kita menjalankan sebuah pendidikan dan sebagainya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa Pak Kaprodi mengatakan pendidikan itu sebagai ajang, sebagai wadah untuk merubah hidup kita. Nah, tetapi yang kita perlu pertanyakan, pendidikan seperti apa yang bisa merubah suatu peradaban, yang bisa mengubah hidup kita, itu pendidikan seperti apa? Terlepas lagi ketika kita melihat pendidikan, sering sekali pendidikan itu membelenggu. Pendidikan yang kita alami justru memenjarakan. Pendidikan yang kita laksanakan justru kita tidak lepas, tidak melesat, tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Sering sekali kita hadir di dalam sekolah, misalnya sekolah formal dan sebagainya, sering sekali itu membelenggu, memenjarakan kita. Nah, yang kita inginkan sekarang, format pendidikan seperti apa? Format pendidikan yang mampu membebaskan kita, yang mampu menjadikan kita otentik, menjadi utuh menjadi diri kita, itu pendidikan seperti apa? Nah, ini yang kita akan diskusikan. Terlebih lagi, kita sekarang menghadapi era digital. Era digital ini nggak main-main, teman-teman, Bapak, Ibu, dan sebagainya. Ada banyak sekali hal-hal yang justru
kita dulu tidak pernah bayangkan seperti yang Ibu Sri sampaikan, dulu kita tidak pernah bayangkan, dan sekarang itu terjadi, teman-teman. Nah, ini yang akan kita bahaskan dengan format pendidikan dan pembebasan. Tetapi seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dokter, Bu Dokter Sri, bahwa pembebasan ini masih tanda kutip. Jadi kita ingin melesat utuh sesuai dengan jati diri kita. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan kodrat alamiah kita. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, teman-teman, saya ingin mengajak kita berefleksi dulu. Ada apa dengan pendidikan kita sebenarnya? Apakah pendidikan kita sudah baik-baik saja? Apakah pendidikan kita sudah mampu mengakomodir kita, mampu mengakomodir dari apa sebenarnya yang menjadi jati diri kita? Ini yang akan kita refleksikan bersama. Nah, teman-teman, ketika saya membaca, teman-teman, ada banyak sekali case-case, ada banyak sekali tulisan-tulisan, ada banyak sekali kajian-kajian yang mungkin ini bisa memberikan satu kajian reflektif terhadap kita. Mungkin ini bisa memberikan semacam renungan filosofis kepada kita. Seperti apa kita mendesain pendidikan, seperti apa kita merumuskan pendidikan dan sebagainya. Bahkan kalau kita lebih ekstrim, ketika teman-teman ingin membaca karyanya Ivan Illich misalnya, dia menulis The Schooling Society. Nah, ini ada apa? Kenapa sekolah justru harus di-schooling gitu? Artinya sekolah formal itu menjadi momok yang memenjarakan. Nah, ini tulisan dari Ivan Illich, teman-teman. Nah, kemudian ada juga tulisan yang menarik kalau teman-teman suka membaca. Ini bisa menjadi satu renungan filosofis bagaimana kita memposisikan pendidikan kita, bagaimana kita merefleksikan pendidikan kita era kini, era sekarang. Nah, Paulo Freire, Ivan Illich, dan Erich Fromm, dan kawan-kawan itu menulis menggugat pendidikan. Nah, ini ada apa? Nah, kemudian Darmaning Tias itu menulis buku Pendidikan yang Memiskinkan. Kemudian selanjutnya itu juga pendidikan rusak-rusakan. Nah, ini hal yang perlu kita renungi bersama. Perlu kita mencari apakah pendidikan kita itu sudah sesuai dengan relnya, sudah sesuai dengan arah manusia Indonesia, atau seperti apa. Nah, Everett Reimer kemudian, teman-teman, itu menulis buku School is Dead, Sekolah Telah Mati. Kemudian Paulo Freire itu pendidikan sebagai praktik pembebasan. Justru pendidikan itulah yang bisa membebaskan kita dari belenggu kebodohan, membebaskan kita dari belenggu kemiskinan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi. Nah, sudahkah pendidikan berperan dan berfungsi demikian? Nah, ini kita lihat sekolah itu candu. Ini teman-teman. Kemudian The End of Education. Ini tulisannya dari Neil Postman, teman-teman. Jadi akhirnya pendidikan atau matinya pendidikan. Belajar tak hanya di sekolah. Nah, ini apakah ketika kita belajar itu harus menuntut kita, ketika kita belajar yang dinamakan belajar dan diakui kita belajar, itu apakah hanya di sekolah? Atau tempat-tempat lain juga bisa sebenarnya kita belajar. Ini dalam tulisan ini banyak diuraikan. Belajar tak hanya sekolah di sekolah. Di tempat-tempat, makanya Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa jadikan semua tempat itu adalah sekolah. Dan jadikan semua orang itu adalah guru. Maksudnya gimana? Nah, ini belajar itu tidak hanya di kelas, terikat dengan tembok segi 4, dengan ruang kelas dan sebagainya. Tetapi kita perlu mengeksplorasi, perlu membebaskan diri kita. Belajar itu tidak hanya tertutup di ruang kelas dan sebagainya. Nanti kita akan kontekskan bagaimana merdeka belajar dan sebagainya. Kemudian ada tulisan yang menarik juga, lebih baik tidak sekolah. Ini ada apa? Ini kenapa banyak sekali tulisan-tulisan yang kritis yang justru mengkritik pendidikan kita saat ini. Kemudian Andreas Hareva, teman-teman mungkin pernah mendengar sebuah film yang menarik sekali dari Andreas Hareva ini. Dia menulis tentang sekolah saja tidak pernah cukup. Kita sekolah itu ternyata tidak pernah cukup bagi Andreas Hareva. Kita perlu mengembangkan potensi kita di luar. Makanya Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan ada 3 sentral pendidikan, sekolah, keluarga, masyarakat. Bagaimana 3 sentral ini, 3 tempat ini menjadi peran penting untuk bagaimana meningkatkan kualitas kita, meningkatkan potensi diri kita.
Kemudian Paulo Freire juga menulis sekolah kapitalis yang licik. Bagaimana sebenarnya sekolah itu justru menjelma menjadi kapitalis, bermanifestasi menjadi pasar dan lain sebagainya, sehingga biaya sekolah mahal dan lain sebagainya. Ini tulisan Paulo Freire yang sangat kritis sekali, bagaimana mengkritik sekolah itu yang telah bermanifestasi sebagai pasar. Bermanifestasi artinya menyediakan barang dagangannya berupa kurikulum dan sebagainya, yang ditawarkan dan sebagainya. Nah, justru bagi Paulo Freire ini menjadi satu gagasan yang kritik untuk kita bisa merefleksikan kembali pendidikan kita saat ini. Kemudian ada juga buku yang menarik, Aku Belajar Tapi Nggak Sekolah. Nah, ini ketika kita mendengarkan kata belajar pasti kita identikkan dengan sekolah. Ketika kita tidak di sekolah, mungkin nggak kita disebut pembelajar dan sebagainya. Nah, ini sangat apik sekali ditulis di buku Aku Belajar Tapi Nggak Sekolah. Nah, bagaimana sebenarnya ini semua saya hadirkan untuk memberikan refleksi yang kritis terhadap pendidikan kita, untuk memberikan wawasan yang mungkin bisa kita renungkan kembali bagaimana sebenarnya mendesain paradigma pendidikan kita. Oke, teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya konsep merdeka belajar itu tidak muncul di ruang hampa, teman-teman. Ada banyak sekali catatan-catatan yang memang mengarahkan bahwa kita membutuhkan freedom to learn yang ditulis oleh Carl Roger, teman-teman. Jadi Carl Roger ini seorang psikolog yang menulis tentang bagaimana psikologi humanis, bagaimana pendidikan itu harus membebaskan, harus memerdekakan. Nah, ini. Nah, oke. Saya beralih ya, bahwa manusia, ketika kita mendengarkan manusia itu banyak sekali fitrahnya, teman-teman. Banyak sekali. Ada homo socius, homo economicus, homo politikon, dan sebagainya. Dan salah satu fitrah dari manusia adalah homo educandum. Manusia itu membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, untuk meningkatkan menemukan jati dirinya. Itu melalui pendidikan. Tapi lagi-lagi yang menjadi pertanyaan adalah pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat meningkatkan kodrat alamiahnya sebagai manusia. Ini. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita menjelaskan tentang pendidikan, pendidikan diperlukan oleh manusia agar secara fungsional manusia itu diharapkan mampu untuk memiliki kecerdasan, tidak hanya cakap dari intelektual saja, tetapi juga spiritual, emosional, baik secara pribadi, sosial maupun profesional. Ini yang dituntut oleh undang-undang juga, bahwa pendidikan itu adalah asas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang dimandatkan oleh pendidikan. Nah, bagaimana undang-undang yang telah memandatkan pendidikan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dicerdaskan adalah kehidupan bangsa. Bukan kecerdasan individu, tetapi kecerdasan kehidupan bangsa. Yang dituntut adalah kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, tetapi ketika kita renungkan, kita flashback kembali, banyak sekali kasus-kasus pendidikan yang kita alami sekarang. Dan bahkan kita lihat, kalau saya runut ya, ada 11 kali pergantian kurikulum di Indonesia, itu masing-masing membawa dinamikanya dalam pendidikan Indonesia. Itu. Kemudian, nah, kalau kita amati ya, pendidikan sebelum merdeka belajar, dan bahkan saya alami ketika SD, SMP, SMA, dan sebagainya, pendidikan itu cenderung reseptif memoris. Artinya, hanya bergantung kepada hafalan-hafalan saja, hanya bergantung kepada knowledge kita saja, pengetahuan kita saja, tetapi sangat minim terhadap bagaimana kita menumbuhkan skill kita, bagaimana kita mengembangkan karakter kita, dan sebagainya. Ini terjadi dalam pendidikan kita beberapa tahun di belakang. Ini terjadi. Kemudian proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah hanya bertumpu pada pendidik atau guru saja sebagai sumber utama, sehingga peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran. Ini juga terjadi di beberapa dekade yang dalam pendidikan kita. Kemudian proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan di sekolah juga hanya lebih mendominasi pada ranah kognitif saja. Jadi hanya itu, pendidikan hanya dijelaskan, dimaknai sebagai transfer of knowledge.
dan kurang untuk mendapatkan transfer of value-nya. Jadi kebanyakan transfer of knowledge saja. Jadi jarak atau relasi antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa hanya sebatas transaksional saja, transaksi. Jadi guru bertugas untuk mentransfer pengetahuannya dan siswa menerima pengetahuan itu. Jadi sebatas transaksional saja yang dilakukan dalam pendidikan beberapa dekade pendidikan kita. Nah, munculnya Merdeka Belajar ini seperti apa? Mampu nggak kita mewadahi bagaimana mendesain pendidikan kita ini? Oke, saya lanjut ya. Nah, dari keresahan-keresahan itu teman-teman, Bapak Ibu, saya sempat juga menulis beberapa buku. Dan ini 3 buku di 2 tahun terakhir. Jadi saya menulis buku tentang merayakan kemerdekaan dalam belajar. Jadi kita membutuhkan kemerdekaan dalam belajar. Kita membutuhkan merdeka. Kita membutuhkan satu hal yang pendidikan itu tidak memenjarakan, tidak membelenggu kita, tidak mencekoki kita. Jadi justru pendidikan itu harus memerdekakan, harus membahagiakan anak didik. Itu. Jadi ini merayakan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya, saya juga karena keresahan-keresahan beberapa hal yang saya alami, yang saya amati dan sebagainya, saya kemudian menulis buku Sekolah Bukan Mesin Pencetak Manusia Pekerja. Jadi sekolah itu bukan mesin, tetapi sekolah itu bagaimana sebuah wadah yang justru bisa mengakomodir bagaimana kita menumbuhkan bakat dan minat kita, bagaimana kita menumbuhkan potensi kita yang utuh, yang asli di dalam diri kita. Jadi sekolah itu bukan mesin. Jadi kita itu bukan produk atau sebuah produk yang dilahirkan dalam sebuah sistem. Kita ini bukan barang yang dilahirkan dari sebuah mesin. Kita ini manusia yang membutuhkan pendidikan itu untuk membebaskan diri kita, untuk menemukan hakikat kita itu sebagai manusia itu apa. Dan hakikat itu beda-beda. Setiap orang itu unik, dan setiap orang walaupun kembar sekalipun itu beda-beda, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Makanya ketika sekolah menjelma menjadi kapitalis, menjelma menjadi menjelma menjadi mesin, bermanifestasi menjadi mesin yang besar, itulah yang saya kritik teman-teman. Karena jangan kita dijadikan sebagai sebuah produk, dan muaranya nanti itu kita selalu pendidikan itu diintervensi oleh misalnya industri, misalnya para kapital, para pemilik modal dan sebagainya. Kita itu selalu bergantung kepada dunia industri misalnya. Ada hegemoni dunia industri terhadap pendidikan kita. Ada pengaruh yang besar sehingga pendidikan kita terhegemoni oleh bagaimana dunia industri itu atau dunia kerja itu. Kita selalu bergantung kepada dunia industri, sehingga apa yang dibutuhkan oleh dunia industri begitu juga yang diinternalisasikan di dalam pendidikan. Nah, ini yang menjadi saya ingin mengubah mindset itu, teman-teman. Link and match itu tidak salah. Tetapi bagaimana kita menyesuaikan diri yang sesuai dengan potensi kita, sesuaikan dengan karakter kita, sesuaikan dengan jati diri kita. Jadi skill kita, kemudian keterampilan kita juga sesuaikan. Jadi jangan kita menjadi produk dan sekolah itu kita jadikan sebuah mesin saja. Jadi ini paradigma ini yang saya kritik di dalam sekolah bukan mesin pencetak manusia pekerja. Dan teman-teman mungkin hadiah untuk teman-teman, nanti PDF-nya saya akan share di room meeting ini terkait dengan sekolah bukan mesin pencetak manusia pekerja. Ketika sekolah bermanifestasi menjadi sebuah mesin, itulah bagaimana dosa besar sebuah peradaban ketika sekolah itu dijadikan sebagai hanya robot-robot, hanya mesin untuk mencetak, untuk menciptakan robot-robot yang nanti siap untuk diterjunkan di dunia industri. Jadi kita ingin melesat, kita ingin sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan keterampilan kita. Nah ini. Kemudian selanjutnya di 2024 di awal saya juga menulis tentang mengungkap
filsafat pendidikan di balik kurikulum merdeka. Nah, ini apa alasannya? Kenapa saya ingin mengungkap apa sih sebenarnya filsafat pendidikan dan kurikulum merdeka ini? Nah, ini 3 buku yang 2 tahun terakhir saya tulis, teman-teman Bapak Ibu. Nah, teman-teman, ketika kita menjelaskan pendidikan, pendidikan itu harus didasarkan, harus dilandasi oleh filosofi pendidikannya. Itu pendidikan, sebuah pendidikan harus dilandasi oleh filsafat pendidikan, harus diakari, harus didasari oleh filsafat pendidikan. Dan filsafat pendidikan kita, filsafat pendidikan yang melandasi pendidikan harus dilandasi oleh philosophy of human-nya, filsafat manusianya. Manusia itu seperti apa? Manusia itu mau dijadikan apa? Jadi berdasar kepada filsafat manusianya. Manusia itu. Nah, kalau kita cerminkan sekarang di Indonesia, filsafat pendidikan kita itu apa? Yang melandasi pendidikan kita itu apa? Nah, ini kita harus gali. Sehingga ketika kita misalnya mampu untuk melandasi filsafat pendidikan kita itu apa, barulah kita bisa mendesain pendidikan kita. Karena akar dari sebuah pendidikan adalah filsafat pendidikannya. Kita mau apa nih? Kita berdiri kokoh ini dengan apa? Filsafat pendidikannya itu apa? Makanya ini yang saling terkait, teman-teman. Jadi manusia Indonesia itu seperti apa karakternya? Bagaimana mendesain filsafat pendidikan yang sesuai dengan karakter manusia Indonesia? Ini, karena yang kita didik itu adalah manusia Indonesia. Manusia yang mempunyai jati diri, keindonesiaan, dan sebagainya. Ini seperti apa kita mendesain ini? Makanya 3 hal ini harus kita harus kita utamakan. Prinsip ini harus kita perhatikan ketika kita mendesain sebuah pendidikan. Jangan sampai kita memformulasikan sebuah pendidikan yang terlepas dari akar dari filosofis pendidikan itu. Apalagi terlepas dari filsafat manusianya, terlepas dari kodrat-kodrat manusianya, melepaskan manusia dari jati dirinya, melepaskan manusia dari hakikatnya, melepaskan manusia dari kodratnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana kita mendesain semua itu? Makanya sangat penting sekali kita memiliki desain sebuah pendidikan yang berformat sesuai dengan karakter, sesuai dengan pribadi manusia Indonesia itu. Barulah kita bisa mendesain filsafat pendidikannya, dan itu yang menjadi landasan pendidikannya. Ini yang terpenting, teman-teman, Bapak, Ibu, dan sebagainya. Kemudian, sebagai renungan juga, bagaimana John Hall itu menulis How Children Fail. Jadi kenapa siswa itu gagal? Dan bagaimana sebenarnya siswa itu belajar? 2 buku ini sebenarnya bisa memberikan kita paradigma yang utuh. Kenapa siswa itu bisa gagal? Kenapa banyak siswa itu tidak sesuai ketika misalnya dia sekolah, dia belajar dan sebagainya, justru terlepas dari karakter asalinya, terlepas dari kodratnya, terlepas dari potensinya. Banyak sekali saya melihat seperti itu. Nah, karena sekolah bagi John Hall itu hanya membuat anak didik menjadi takut, bosan, dan juga bingung. Takut dalam artian apa? Banyak sekali dicekoki hal-hal yang sifatnya bagaimana kamu kalau tidak misalnya mempelajari A, B, C, dan sebagainya, kamu tidak lulus dan sebagainya. Nah, kedisiplinan itu penting, teman-teman. Tapi bagaimana menerapkan konsep kedisiplinan yang berwawasan atau yang berdimensikan humanis, artinya memanusiakan manusia. Anak didik itu tidak hanya sebagai objek belajar, tetapi anak didik itu sebagai subjek belajar yang sama-sama subjek. Inilah kita penting untuk mendesainnya. Bagaimana mendesain kualitas pendidikan yang berbasis manusia, yang berbasis kemanusiaan, dan sebagainya. Anak didik juga sering bosan dan juga bingung dan sebagainya. Ini 3 hal ini yang diungkapkan oleh John Hall, dan mengapa siswa itu bisa gagal karena ini. Nah, teman-teman, dari penelitiannya seorang Howard Gardner, dia meneliti bahwa manusia itu sebenarnya memiliki kecerdasan majemuk, multiple intelligency, sehingga kita tidak bisa samakan antara manusia A, manusia B, manusia C, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa samakan. Walaupun kembar tadi pun sekali yang saya bilang itu tidak bisa sama.
Karena semua orang itu punya kecakapannya sendiri. Semua orang itu punya potensinya sendiri. Ini yang diteliti dan yang ditulis oleh Howard Gardner yang mengungkapkan bahwa manusia itu diantaranya pasti memiliki ini salah satu atau berkaitan dengan kecerdasan majemuk ini. Apa saja? Ada anak yang memiliki kecerdasan musikal. Dia suka pandai sekali ketika anak itu diberikan musik, instrumen-instrumen musik dan sebagainya. Anak itu pandai sekali. Nah, bagaimana kita mengakomodir anak yang cerdas musikal ini, memiliki kecerdasan musikal ini dengan desain pendidikan yang umum yang kita amati itu, yang kita laksanakan ini. Bagaimana guru itu harus bisa menemukan apa yang menjadi kodrat anak itu, apa yang menjadi kecerdasan anak itu. Kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan verbal, kecerdasan linguistik. Dia pandai sekali berkomunikasi, dia pandai sekali memahami, cepat sekali memahami ragam bahasa dan sebagainya. Karena anak itu memang kecerdasannya verbal linguistik. Itu. Jadi anak itu beda-beda. Ada anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal bagaimana anak itu lebih suka, lebih cerdas sekali ketika memahami dirinya sendiri, memahami hakikat diri dan sebagainya. Ini kecerdasan intrapersonal. Jadi ada orang yang memiliki kecerdasan itu. Dan kita tidak bisa samakan dengan anak yang mungkin memiliki kecerdasan musikal dan sebagainya. Dan kita tidak bisa start yang sama terhadap anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal dengan anak yang memiliki kecerdasan musikal misalnya. Kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan eksistensial. Jadi ketika anak yang memiliki kecerdasan eksistensial, artinya dia selalu suka untuk memahami atau memaknai hidup ini seperti apa sih? Dia anak yang suka selalu memikirkan, selalu merefleksikan makna hidup, kemudian arti hidup, mengapa saya hidup dan sebagainya. Ini kecerdasan eksistensial. Ada anak yang cerdas demikian. Dan kita tidak bisa samakan ketika anak yang cerdas secara eksistensial dengan anak yang cerdas secara intrapersonal misalnya. Nggak bisa kita samakan. Dan nggak bisa kita start berbarengan dengan anak yang memiliki kecerdasan yang berbeda. Ada anak yang memiliki kecerdasan logis matematis. Jadi kecerdasan logis matematis itu artinya anak yang suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya penalaran, hal-hal yang sifatnya logika, hal-hal yang sifatnya matematik dan sebagainya, angka-angka kuantitatif dan sebagainya. Ada anak yang cerdas demikian. Kemudian selanjutnya ini ada anak yang cerdas interpersonal. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Ada anak yang cerdas secara interpersonal. Ini biasanya anak yang cerdas interpersonal, temannya banyak dan sebagainya. Ini anak yang memahami orang lain itu gampang sekali. Ada anak yang memiliki kecerdasan itu. Kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan naturalis, artinya memahami alam dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya alam, lingkungan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ada anak yang memiliki kecerdasan itu. Kemudian anak yang memiliki kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini artinya ada anak yang memiliki kecerdasan yang sangat ketika anak itu memiliki kecerdasan visual spasial ini lebih suka memvisualisasikan hal yang abstrak. Hal yang abstrak itu bisa divisualisasikan. Nah, ini anak yang memiliki kecerdasan visual spasial. Kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Bagaimana aktif tubuhnya dalam gerak dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Ini kinestetik. Nah, bagaimana kesembilan kecerdasan majemuk ini atau multiple intelligence ini itu bisa kita akomodir. Jadi tidak membedakan, tidak menyeragamkan anak itu. Karena ketika kita seragamkan, maka kecerdasan yang dimiliki oleh anak ini akan hilang. Bagaimana ketika kita menstartkan sama, posisinya sama, sejajar dan sebagainya, ini akan hilang kecerdasan multiple intelligence yang dimiliki oleh anak itu akan hilang. Nah, ini makanya seorang guru ataupun di dalam pendidikan harus mampu memberikan, menunjukkan jalan, menunjukkan bahwa anak ini memiliki kecerdasan ini, mengarahkan anak, menemukan hakikatnya, menemukan kecerdasan secara bawah
di setiap anak itu. Nah ini karena kalau misalnya tidak diakomodir, maka anak itu akan kehilangan potensinya, anak itu akan kehilangan keterampilannya. Makanya ketika misalnya anak memiliki kecerdasan musik, maka berikan dia hal-hal yang berkaitan dengan musik. Anak itu akan cerdas. Ketika anak itu misalnya memiliki kecerdasan verbal linguistik misalnya, terjunkan anak itu pada atau berikan dia tantangan yang mengarahkan pada kecerdasannya dia misalnya berkaitan dengan bahasa dan sebagainya. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya anak yang cerdas musikal tetapi disuruh belajar mati-matian misalnya matematik apa dan sebagainya, maka dia akan kalah karena kecerdasannya itu kecerdasan musikal. Makanya berkaitan dengan seni, musik dan sebagainya pasti dia akan menjadi unggul di dalam potensinya masing-masing. Itu teman-teman. Makanya kita harus pahami bagaimana setiap kecerdasan anak ini. Itu. Nah, bagaimana sebenarnya mengakomodir dari kecerdasan itu? Ini. Jadi ada sebenarnya beberapa gaya belajar orang atau setiap anak itu. Ada anak yang gaya belajarnya adalah audio. Dia lebih suka paham ketika dia mendengarkan. Makanya anak ketika misalnya memiliki gaya belajar atau style learningnya audio, maka dia harus banyak diberikan hal yang sifatnya mendengarkan. Jadi anak itu pasti akan lebih cepat paham ketika anak itu mendengarkan. Karena memang gaya belajarnya atau stylenya adalah mendengarkan. Kemudian ada anak yang memiliki gaya belajar yang visual, harus melihat misalnya, harus melihat. Jadi anak yang memiliki gaya belajar visual, dia lebih suka atau lebih gampang paham sesuatu ketika dia melihat, mengamati dan sebagainya. Ini gaya belajar yang visual. Ada juga anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu harus bergerak, harus aktif dan sebagainya, harus menyentuh dan sebagainya. Ada anak yang memiliki gaya belajar itu. Nah, seorang guru, nanti apalagi teman-teman menjadi guru, harus bisa memahami gaya belajar setiap anak didiknya ini. Inilah potensi, inilah yang dinamakan bagaimana pendidikan yang membebaskan itu, yang memerdekakan anak itu. Harus bersandar kepada gaya belajar dari anak itu. Misalnya nih, kemarin juga saya sempat menjadi guru juga di Bali ya. Dan saya memahami setiap kelas itu anak ini beda-beda. Dan gaya belajarnya pun itu beda-beda. Anak yang belajar audio misalnya, bisa nih kita taruh atau kita tempatkan di belakang misalnya. Karena dia fokusnya mendengarkan. Ketika dia mendengarkan, dia paham. Tetapi ketika misalnya anak yang bergaya belajar visual, itu usahakan dudukkan dia di depan gitu. Karena dia memang suka mengamati, dia suka melihat. Ketika dia melihat, mengamati dan sebagainya, dia paham gitu. Kemudian anak yang gaya belajarnya kinestetik, menyentuh dan sebagainya, itu kita bisa bebaskan gitu. Karena anak ini kinestetik, gitu. Dia bergerak dan sebagainya. Nah ini, jadi banyak sekali kita salah memahami gaya belajar setiap anak. Gitu. Anak yang sukanya atau anak yang gaya belajarnya kinestetik, kita selalu klaim atau kita mendisklaimer bahwa anak itu aktif atau proaktif gitu. Anak itu aktif sekali dan sebagainya. Karena memang gaya belajarnya adalah itu. Tetapi ketika kita misalnya mampu mewadahi setiap gaya belajar setiap anak itu, maka anak itu akan merasa merdeka, anak itu akan merasa nyaman. Karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, teman-teman, Bapak, Ibu, dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian ketika kita melihat pendidikan kita misalnya, selalu pendidikan kita mengalienasikan anak itu dari aktivitas pembelajarannya. Jadi anak yang tidak memiliki atau kurang itu cenderung kita paksakan dan sebagainya. Sehingga anak itu menjadi teralienasi. Ini menurut Karl Marx ya. Kemudian anak itu juga teralienasi dengan sesama peserta didiknya, sesama teman-temannya, sesama rekan sejawatnya. Siswa lain itu sebagai rivalnya, bukan sebagai mitra belajar. Ini catatan dari Karl Marx. Bagaimana ketika misalnya kita memberikan anak itu
semacam tes misalnya dan sebagainya, kemudian startnya sama, itu justru mengalienasikan. Bagi Karl Marx ini mengalienasikan, karena anak itu malah saling bersaing dan sebagainya. Tetapi bagaimana pendidikan itu harus mengakomodir, harus mengkolaborasikan setiap anak ini. Karena memang kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian teralienasinya dari potensi yang mereka miliki. Seringkali ketika kita, atau ketika pendidikan dan ketika guru misalnya tidak paham gaya belajar si anak, kemudian tidak memahami, tidak menemukan apa yang menjadi jati diri anak itu, apa yang menjadi kodrat anak itu, justru anak itu akan mengalami alienasi dari potensinya, alienasi dari kodrat yang seharusnya ia miliki gitu. Kemudian ini catatan dari Ivan Illich, bagaimana pendidikan itu dengan beberapa catatan ya. Kemudian ini teman-teman bisa baca di dalam bukunya yang berjudul Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah. Jadi kita ingin pendidikan itu yang memerdekakan, pendidikan itu yang utuh, mengantarkan anak itu sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya. Bukan hanya transaksional saja dengan antara guru dan murid. Bukan kita menciptakan itu, kita memesinkan sekolah itu. Sekolah itu kita jadikan mesin itu untuk mencetak produk-produk yang sama dalam satu sekolah itu misalnya. Jadi setiap anak itu bangkitkanlah, munculkanlah keterampilannya. Jadi sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk melegitimasi pendidikan kita. Bahkan kita kan sering lihat kalau misalnya anak yang sifatnya pragmatis, anak itu tidak akan mempelajari, tidak akan semangat untuk mempelajari hal-hal yang ia tidak sukai misalnya. Karena mungkin ketika misalnya anak itu dituntut untuk kamu harus bisa A, bisa B dan sebagainya, maka anak itu akan lepas itu. Anak itu menjadi dia tidak bahagia dengan apa yang dipelajari itu. Nah, jadinya anak yang semacam itu akan pragmatis saja dia. Bahkan dia hanya menganggap bahwa sekolah itu satu-satunya tempat yang bisa memberikan dia ijazah misalnya. Karena ketika misalnya anak itu tidak memiliki ijazah, maka anak itu mungkin tidak akan bisa kerja dan sebagainya. Maka kalau memahami pendidikan hanya transaksional saja, jadi kurang untuk mendalami bagaimana secara esensial pendidikan itu. Jadi sekolah itu bukan tempat untuk memberikan tiket masuk dunia kerja. Karena anak itu kan butuhnya ijazah, dan ijazah itu sebagai tiket masuk dunia kerja. Jadi kalau misalnya sekolah itu hanya difokuskan, hanya dianggap tanda kutip ya sebagai pencetak atau menghasilkan atau memberikan tiket masuk dunia kerja itu yang berupa ijazah, maka ini pendidikan secara esensial ini akan hilang, teman-teman. Pendidikan yang secara seutuhnya yang disebut pendidikan itu akan terdegradasi. Kemudian selanjutnya ada juga sekolah elit atau sekolah unggulan itu. Kita ini sebagai satu hal reflektif saja, teman-teman. Bagaimana kita ini selalu dihadapkan dengan ranking-rankingan misalnya. Ini sebagai catatan reflektif aja. Jadi ada yang namanya sekolah elit, sekolah unggulan dan sebagainya. Ada kampus-kampus yang unggul, kemudian kampus-kampus yang mungkin kesejahteraannya kurang dan sebagainya. Ketika kampus-kampus unggul, kampus-kampus besar, maka dananya atau hibahnya pasti akan banyak masuk. Sedangkan kampus-kampus yang kecil itu akan tetap kecil, karena kurang anggaran untuk membesarkan kampus itu. Makanya di sini perlu untuk kita berkolaborasi, perlu untuk keadilan, kesetaraan dan sebagainya. Setiap anak itu mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang untuk bagaimana setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Jadi pendidikan bermutu itu dimandatkan oleh undang-undang, ditegaskan oleh undang-undang. Sehingga bagaimana agar pendidikan itu atau sekolah itu justru tidak menghasilkan kelas-kelas sosial. Jadi kita sama, belajarnya sama dan sebagainya. Potensi kita untuk memperoleh keterampilan, memperoleh ketika kita nanti di masyarakat dan sebagainya, itu sejajar.
itu memiliki kompetensi yang sama dan sebagainya. Sehingga sekolah itu bukan sebagai pelahir dari kelas-kelas sosial. Banyak sekali pendidikan ketika salah diartikan atau sekolah itu salah diartikan, maka dia akan cenderung melahirkan kelas-kelas sosial. Ini. Kemudian ada juga kastanisasi dalam mata pelajaran. Ini saya amati teman-teman. Pendidikan yang tidak memerdekakan itu cenderung mengkastanisasikan. Jadi ada mata pelajaran yang terkasta-kastakan. Jadi ada kasta yang superior, ada kasta yang inferior. Ada kasta yang unggul, dan ada kasta yang menengah ke bawah dan sebagainya. Ada kasta-kasta dalam mata pelajaran. Misalnya kita lihat misalnya mata pelajaran yang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik, itu diposisikan sebagai kasta mata pelajaran yang paling tinggi. Orang ketika mempelajari itu dianggap cerdas, pintar, dan sebagainya. Tetapi orang yang mempelajari agama, mempelajari sosial, humaniora, dan sebagainya, itu diposisikan atau dikastakan nomor 2 dan sebagai subordinasi. Makanya ini yang kita ingin sejajarkan. Bagaimana anak itu harus dianggap cerdas pada potensinya masing-masing. Pada potensinya masing-masing. Itu. Kemudian kalau kita amati teman-teman, Bapak Ibu, jadi saya juga menulis tadi berkaitan dengan mengungkap filsafat pendidikan di balik kurikulum merdeka. Ketika saya amati 11 kali kita pergantian kurikulum, ini memiliki dasar filosofis yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi mulai dari rencana pelajaran 1947 itu menggunakan eksistensialis dan sebagainya. Nah, kalau kita amati di pendidikan merdeka atau kurikulum merdeka, itu cenderung menggunakan eklektik inkorporatif. Eklektik inkorporatif itu artinya kita meramu beberapa aliran filsafat pendidikan yang kita gunakan itu menjadi kurikulum merdeka ini. Apakah kurikulum merdeka ini esensialis? Dalam bagian tertentu dia ada esensialisnya. Apakah kurikulum merdeka ini ada eksistensialisnya? Filsafat pendidikan eksisten dalam beberapa hal tertentu dia ada eksistensialisnya. Apakah kurikulum merdeka ini pragmatis? Dalam hal tertentu ada pragmatisnya. Makanya ini eklektik inkorporatif. Kalau misalnya kita berhasil mendesain, kita menerapkan kurikulum merdeka ini menarik sekali. Karena ketika saya baca ini menarik sekali. Dan bagaimana setiap anak itu diakomodir. Bahkan di SMA ini sudah mulai dihilangkan antara IPA dan IPS, tetapi bagaimana menguasai skillnya, ingin sesuai dengan apa minatnya yang ingin dipelajari. Ini kalau kita melihat kerangka dasar kurikulum misalnya, kalau misalnya kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Ini menarik sekali. Dan ini profil pelajar Pancasila ini mengilhami baik itu dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan, dan sebagainya. Ini yang mengilhami. Jadi poin-poin itu kita harus internalisasikan, harus utuh kita internalisasikan, sehingga anak itu akan menjadi pribadi yang utuh, kemudian berwawasan atau memiliki karakter yang Pancasila, memiliki dimensi nilai-nilai yang berwawasan Pancasila dan sebagainya. Itu. Kemudian struktur kurikulum mungkin teman-teman bisa pahami, pelajari dan sebagainya. Bagaimana di PAUD, di SD, SMP, SMA, bahkan di SLB itu seperti apa. Bagaimana kurikulum merdeka ini meramu, mendesain setiap jenjang-jenjang pendidikan di SD, PAUD, SMP, dan SMA, bahkan di perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian kalau kita amati teman-teman, tujuan pendidikan dalam kurikulum merdeka, ini relevansinya dalam kurikulum merdeka, bahwa awalnya itu kurikulum merdeka muncul karena ini ada ketertinggalan dalam pembelajaran itu, learning loss, sehingga kurikulum merdeka ini dihadirkan untuk bisa kita ini melesat dan kita tidak terlalu kaku dengan hal-hal yang sifatnya konvensional. Itu. Jadi kurikulum merdeka itu memberikan keleluasaan pada pendidik untuk dapat menuntun dari tumbuh kembangnya anak didik secara holistik. Ini kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka itu juga berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu. Kemudian terkait dengan evaluasi misalnya pendidikan pada kurikulum merdeka, nah ini sudah
bagaimana sebenarnya ada evaluasi yang sifatnya intrakurikuler dan sebagainya, kemudian ada evaluasi yang sifatnya nanti portofolio dan sebagainya berdasar pada penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, kalau kita lirik misalnya teman-teman, apa sebenarnya menjadi keunggulan kurikulum merdeka misalnya? Yang pertama, kurikulum merdeka itu lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ini lebih sederhana dan lebih mendalam. Kemudian, kurikulum merdeka ini juga terlihat itu lebih merdeka. Jadi peserta didik tidak ada, misalnya nih, tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi mulai apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kecerdasan anak itu yang kita kembangkan. Kemudian kalau dari gurunya, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian kalau dari satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik ini. Kemudian kurikulum merdeka itu juga lebih relevan dan interaktif, teman-teman. Itu relevan, jadi kekinian, jadi sesuaikan dengan zaman dari anak itu. Kemudian ini teman-teman mungkin bisa baca saja ya landasan ontologis dari kurikulum dan epistemologisnya, kemudian aksiologisnya dan sebagainya. Nah, ini hal yang menjadi esensial ketika kita menerapkan bagaimana pendidikan dan pembebasan itu. Jadi John Dewey mengatakan bahwa pendidikan itu tidak hanya mempersiapkan hidup, betul. Pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan itulah hidup itu sendiri. Ini John Dewey yang mengatakan filsuf Amerika yang menjelaskan demokrasi dalam pendidikan. Nah, kurikulum merdeka itu juga merupakan sebuah kurikulum yang lebih berorientasi pada pemberian hak-hak kebebasan melalui konsep merdeka belajar. Inti dari merdeka belajar adalah pewujudan sebuah kemerdekaan dalam berpikir, baik oleh guru maupun juga siswa. Merdeka belajar juga bertujuan untuk memotivasi terbentuknya karakter jiwa merdeka. Ini terkait dengan merdeka belajar itu. Nah, tadi bagaimana merdeka belajar ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian pembelajaran yang relevan dan kontekstual, dan kurikulum yang fleksibel dan dengan muatan yang tidak padat, merdeka sesuai dengan kodrat anak dan sesuai dengan kodrat zaman. Ini tiga hal ini harus bagaimana kita mendesain kurikulum, memformat pembelajaran harus merdeka sesuai dengan kodrat anak dan sesuaikan dengan kodrat zaman. Itu tiga hal itu menjadi penting. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita mengkaitkan pendidikan merdeka belajar dengan digital misalnya? Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya anak-anak itu harus memahami kecerdasan, harus memahami teknologi, harus memahami IT dan sebagainya. Nah, karena pendidikan di masa depan itu sangat bergantung sekali dengan teknologi misalnya. Tetapi bagaimana wajah dari anak itu ketika misalnya pendidikan selalu berpacu pada teknologi dan sebagainya, kemudian bagaimana guru dan sebagainya. Ini makanya ketika pendidikan di era digital yang perlu kita perkuat adalah karakternya. Karakternya di era digital ini, jadi bagaimana anak itu harus cerdas secara karakternya, harus kuat, kokoh karakternya. Ini yang perlu disentuh oleh seorang pendidik. Karena arah bangsa ini akan ditentukan oleh karakter ini. Kalau kita teledor misalnya untuk mendesain untuk anak itu terbuai dengan teknologi dan sebagainya, maka mungkin saja anak itu dari segi afektifnya itu akan lemah. Nah, bagaimana afektif, kemudian kognitif, kemudian psikomotorik ini diramu, kemudian didesain sehingga pendidikan di era digital itu tidak hanya melemahkan nanti, tidak lepas atau tidak malah luput dari penyentuhan karakter dari anak itu. Makanya pendidikan di era digitalnya sangat penting sekali. Ketika kita berbicara tentang karakter misalnya, ada satu ungkapan yang menarik teman-teman Bapak Ibu. When wealth is lost, nothing is lost. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang.
When health is lost, something is lost. Ketika kesehatan hilang, barulah ada sesuatu yang hilang. When character is lost, all is lost. Ketika karakter yang hilang, berarti segalanya hilang. Ini menarik sekali, dan ini perlu kita renungi bersama bagaimana penting sekali karakter itu di era digital ini, teman-teman, Bapak Ibu dan sebagainya. Apalagi teman-teman sebagai calon guru dan sebagainya. Ini mari sentuh karakter itu, mari perkokoh karakter itu. Karena ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, barulah ada sesuatu yang hilang. Ketika karakter yang hilang, berarti segalanya hilang, teman-teman. Nah, ini Paul Brunton mengatakan, if you dig very deeply into any problem, you will get people. The human being is the center and yardstick of everything. Jadi ketika kita gali, ketika kita amati lebih dalam lagi semua permasalahan, kita akan menemukan bahwa manusia itu sebagai pusat atau sebagai center dari kekacauan atau dari hal masalah yang ada. Jadi manusia ini sebagai senternya. Makanya ini kita harus perkuat itu. Tidak hanya karakter. Kalau misalnya banyak sekali ada 18 karakter dan sebagainya, itu kita perkuat dan sebagainya. Karena ketika kita tidak menyentuh karakter ini, maka itu akan mengalami krisis spiritual, krisis karakter dan sebagainya, dan itu akan menjadi pusat masalah karena manusia sebagai pusat dari kekrisisan itu yang disebutkan oleh Paul Brunton. Nah, teman-teman, kita perlu juga untuk bagaimana mengembangkan karakter itu, bagaimana kita mengawasi segala tindakan kita, kemudian perbuatan kita, kemudian hal yang kita ucapkan, hal yang kita pikirkan. Karena ini penting sekali, teman-teman. Makanya ada ungkapan yang menarik, taburlah benih pikiran yang baik, karena pikiran yang baik akan mendapat atau menghasilkan perbuatan yang baik. Kemudian, taburlah benih perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik dapat menghasilkan kebiasaan yang baik. Taburlah kebiasaan yang baik, karena kebiasaan yang baik dapat menghasilkan karakter yang baik. Kemudian taburlah karakter yang baik, karena karakter yang baik akan menentukan nasib yang baik. Dan karakter itu mulai dari cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita untuk melakukan habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita, cara kita untuk karakter kita, dan karakter kita akan menentukan takdir kita. Jadi ini, pikiran akan menentukan perbuatan, perbuatan akan menentukan kebiasaan, kebiasaan akan menentukan karakter, dan karakter akan menentukan takdir atau nasib kita. Maka ini di era digital kita penting sekali untuk memahami hal ini. Kemudian ini kalau kita refleksi kembali, yang melihat kembali bagaimana sebenarnya pendidikan dan upaya penguatan profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka ini ada banyak sekali. Ada 6 elemen, ada 6 dimensi yang menjadi fokus dari penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau ini kita utuh, maka kita yakin bangsa Indonesia tidak akan krisis karakter, bangsa Indonesia tidak akan krisis moral. Karena ketika kita ini internalisasikan dengan baik kepada anak didik, maka anak didik akan memahami, akan memiliki moral yang cakap, karakter yang kuat dan sebagainya. Dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada sub-elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara dan sebagainya. Ini sudah lengkap sekali dalam kurikulum. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kalau ini kita mampu internalisasikan di dalam anak, maka yakinlah bangsa Indonesia akan tetap kokoh dan kuat karena anak bangsanya memiliki karakter, memiliki moral yang kuat. Saya kira itu, dan ini menjadi simpulan penutup saya mungkin ya, Ibu Dr. Sri, ya, mohon izin. Jadi saya merumuskan education itu seperti apa sih? Jadi education itu, jadi dari akar dari kata, saya mengakronimkan atau memberikan masing-masing kata
yang nanti memformulasikan pendidikan itu atau education, apa yang disebut pendidikan itu. Pendidikan itulah pencerahan, mengangkat kesadaran siswa lebih baik dan lebih baik lagi. Karena pendidikan itu adalah pencerahan, enlightenment. Kemudian pendidikan itu adalah duty and devotion, tugas dan pengabdian, tugas dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, mengabdikan pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugas itu. Jadi pendidikan itu adalah duty and devotion. Kemudian pendidikan itu adalah understanding, pemahaman. Who am I? Siapa saya? Dari manakah saya berasal? Kemanakah saya pergi setelah ini? Untuk apa keberadaan saya di dunia ini dan sebagainya. Jadi pemahaman yang utuh. Pendidikan itu juga karakter, education itu karakter. Karakter adalah hasil akhir dari pendidikan. Jadi hasil akhir pendidikan itu bukan tidak hanya cakap secara intelektual, tidak hanya cakap secara emosional, spiritual, tetapi bagaimana akomodasi dari kecakapan itu, kecerdasan itu untuk membentuk karakter. Kemudian pendidikan itu action, tindakan nyata, pengetahuan praktis yang bisa diterapkan sehari-hari. Pendidikan itulah thanking, rasa terima kasih, rasa syukur. Kemudian pendidikan itulah integrity, integritas, bisa dipercaya karena kejujurannya. Pendidikan itu adalah oneness, kesatuan. Kesatuan dalam keragaman tidak membeda-bedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan sebagainya. Dan pendidikan itu adalah nobility, kemuliaan. Kemuliaan timbul karena karakter yang baik. Itu dari saya. Terima kasih Ibu Dr. Sri dan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Sri. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak dosen yang sangat amat muda sekali, Pak Gede Agus. Ya. Jadi bahasanya sudah pandai berbahasa Jawa sepertinya, nggih. Baik, peserta yang hadir di Zoom, silahkan untuk menyampaikan, boleh bertanya, boleh berdiskusi, karena tadi apa yang disampaikan mengenai pendidikan dan pembebasan sangat luar biasa. Apa sih makna pembebasan? Apalagi sekarang ini di Indonesia telah dilaksanakan kurikulum merdeka. Merdeka yang seperti apakah tadi sudah dijelaskan semuanya. Ada satu hal yang menarik, adalah bahwa pendidikan itu apa yang dilakukan itu jangan sampai justru mengekang kita karena awalnya dimulai dari hal yang berbeda. Ada yang suka mereka melihat, suka mendengar, suka gerakan, tetapi kita sebagai seorang guru ya saat ini selalu melaksanakan udah sesuai dengan RPS, sesuai dengan RPP selesai. Karena ini di dunia pendidikan itu yang namanya ada P5 dan sebagainya, itu kan sesungguhnya bagaimana anak-anak itu bisa berkontribusi, bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan yang dikehendaki dalam kurikulum. Sampai batasan mana yang akan kita laksanakan terus-menerus, ataukah akan berhenti, ataukah akan dilengkapi, mari kita tunggu berikutnya. Tapi setidaknya silahkan peserta yang hadir pada saat ini, silahkan untuk menyampaikan kepada Pak Agus ya. Pak Gede Agus, silahkan, monggo. Ini ada Mas Teddy, Mas Zaki, Ilyas Kevin, coba 3 dulu. Silakan. Ya. Suaranya yang lebih keras. Mas Teddy dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neki atas waktunya. Izin bertanya Bapak Gede Agus terkait dengan pembebasan pendidikan dan pembebasan. Di sini kemarin saya kan sempat membaca itu ya di media sosial terkait dengan Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk merubah model seragam SD, SMP, SMA. Apakah itu benar Bapak Gede Agus? Terus di situ bilangnya sih katanya biar stylish dan energik. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua ini masalah pendidikan untuk anak-anak di sekolah, apakah benar yang dapat mempengaruhi anak pintar atau yang rajin belajar itu yang dipengaruhi di lingkungan sekolah dan orang tua saja? Mohon penjelasannya Bapak Gede Agus. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Teddy. Ada 2 hal yang disampaikan. Pertama adalah kaitannya dengan seragam itu yang wah orang tua jadi bingung.
Iya seragam betul Bu. lagi mohon maaf. Jangankan kok seragam harus beli yang macam-macam. Sementara mereka walaupun ini gratis, tapi mereka yang hidupnya serba repot. Kita yang masih kekurangan, maka itu menjadi sesuatu yang pemikiran dan kalau perlu anakku tidak usah sekolah saja daripada repot begitu. Jadi, makatan Pak Gede, silahkan berikutnya Mas Zaki, nggih. Kan Terima ada kasih. tanya dulu, nggih. Mas Zaki, silakan Zaki Putura. Izin bertanya gitu. Kan Nggih. tadi pertanyaannya ada yang tentang kecerdasan. Kalau kita lihat emang seluruh siswa itu kan mempunyai kecerdasan masing-masing dari bidangnya masing-masing. Yang mau saya tanyakan itu kalau apa ya? Kalau kita lihat di berbagai kompetisi gitu, kan ada juga yang menjuarai kejuaraan. Tapi yang di sisi lain yang diposting ke sosial media seperti itu, media digital, ada beberapa yang mungkin itu ada yang dibilang bercanda atau ada yang mengapresiasi. Tapi kenapa kalau uh, di apa ya di lingkungan sekolah ada berprestasi terus diposting ke media sosial, tapi ada yang mengatakan seperti ini, ya nanti tetangganya iri gini, wah tetangganya anaknya gini seperti ini nih, seperti itu. Nah kalau seperti itu, apakah statement seperti itu yang ada di masyarakat kita ataupun di lingkungan sekolah yang masih mengira oh yang juara tuh ini nanti tetangganya ini wah, kalah kayak gini seperti itu, statement itu apakah bisa dihilangkan seperti itu Pak? Karena kalau kita lihat masing-masing siswa ataupun yang lainnya itu mempunyai prestasi masing-masing di bidangnya masing-masing. Dan juga yang saya tanyakan kedua itu, kalau kita lihat karena kan sekarang semuanya eranya era digital. Kalau kita lihat juga banyak anak kecil maupun siswa-siswa yang masih sekolah duduk di SD, SMP ataupun SMA, kebanyakan itu sekarang malah lebih mementingkan bermain HP ataupun yang lainnya. Kita tuh bisa tahu nggak sih Pak kalau semisal membuat acara di stasiun di TV ataupun di radio ataupun di lainnya itu mengenai pembelajaran, karena untuk untuk menggairahkan ya semangat belajar masing-masing siswa-siswa itu ataupun diri kita sendiri. Karena kalau kita lihat di negara lain pun kalau mau kayak memberikan program melalui televisi itu tentang pendidikan. Nah, kenapa kalau di televisi stasiun televisi di negara kita itu tidak ada yang sama sekali itu membuat acara tentang pendidikan seperti itu? Karena kebanyakan ini ya kalau nggak tentang korupsi ataupun perceraian ataupun yang berita-berita yang mungkin kurang menarik untuk dilihat ya, karena emang apakah Mas itu Zaki, bisa dilihat? nggih. Iya. Mas Zaki cukup nggih yang disampaikan nggih. Terlalu dobo nanti. Jadi intinya bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia kan di masyarakat itu selalu melihat bahwa kecerdasan seseorang selalu diukur mereka yang juara. Bagaimana yang juaranya itu tidak kelihatan. Sing pintar bidang studinya A. Makanya tadi kan disampaikan oleh Pak Gede bahwa pendidikan itu di sana terjadi yang namanya ada sekolah elit. Wah, ada sekolah elit. Kemudian juga bahwa pendidikan itu di situ nanti terjadi kelas-kelas. Wah, kelas hebat dan yang biasa. Kemudian juga ada kastanisasi. Itu juga kadang-kadang kami alami. Wah, anak yang namanya anak IPA 1. Wow, mereka itu pasti is the best. Nanti yang IPS dan seterusnya itulah. Ini apakah masyarakat yang melihat seperti itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Yang kedua adalah apakah ada stasiun TV? Saya rasa ada, monggo silakan. Masih ada Mas, tapi kalau kita mencermati. Cuman masalahnya Mas Zaki sekarang itu masih melihat TV atau tidak? Apakah hanya cukup HP? Yang ketiga silakan Mas Kevin. Singkat padat monggo. Tentang hasil dari belajar, kebebasan belajar. Nah, bagaimana kalau ini pertanyaan, bagaimana kalau pendidikan itu bukannya merubah masa depan, tapi malah melencengkan seseorang menjadi lebih buruk. Hasilnya nanti ada korupsi, terus nuklir bom yang tidak aman, terus ada korupsi itu kan menjadikan pendidikan bukan merubah
seseorang lagi melencengkan seseorang. Atau pertanyaan saya itu salah karena pendapat saya yang sepertinya salah. Dengan hal tersebut, bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Wah, membahayakan ini, Pak. Ada satu pernyataan dari pertanyaan dari Mas Kevin. Pendidikan itu nanti merubah menjadi melenceng ataukah menjadi lebih baik? Iya, monggo Pak. Karena Gimana, dengan Bu? kan Hah? orang jadi bisa korupsi dan lain-lain. Berarti tinggal kita melihatnya. Monggo Pak Dedi Agus 3 dulu, nanti selebihnya baru pertanyaan yang peserta lain. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, ini ada Mas Teddy. Iya. Nah, Iya, ini jadi betul. bagaimana sebenarnya Mas Menteri ketika misalnya ada seragam sekolah, kemudian seragam sekolah itu diganti dan sebagainya. Jujur Mas, saya belum melihat cuplikan dari Mas Menteri ini, tetapi saya ingin komentari ketika misalnya itu benar, maka ini sangat melihat pendidikan itu tidak kasihanlah teman-teman nanti ketika misalnya ada anak yang di bawah menengah ke bawah dan sebagainya, ketika misalnya kita formatkan pendidikan itu dengan bergaya hedonis dan sebagainya, style pakaian diganti dan sebagainya, ini justru akan melahirkan kelas-kelas yang baru, melahirkan psikologis yang baru lagi gitu. Gejala psikologis nanti anak itu akan kasihan. Iya kalau misalnya orang tuanya memiliki uang dan sebagainya untuk mencukupi itu dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya seragam sekolah kita ganti, kemudian dengan berbau elit dan sebagainya, ini sangat terjadi ketidakegaliteran dalam sebuah pendidikan. Ini justru berbahaya. Justru seragam yang kita amati sekarang ini, misalnya nih SD pakainya merah putih dan sebagainya, itu menunjukkan keegaliteran. Gitu. Ada dimensi nasionalis juga yang diharapkan di dalam seragam itu. Tetapi kalau misalnya hanya berfokus kepada anak itu bergaya dan sebagainya, elit dan sebagainya, ini akan menjadi melenceng dari esensi pendidikan itu. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar seragamnya, pendidikan itu lebih jauh dari itu. Pendidikan itu bagaimana mewadahi anak itu, mewadahi untuk bisa menemukan kecerdasannya, bisa menemukan jati diri dan sebagainya. Tidak kita melihat seragam dan sebagainya. Itu mungkin satu hal yang saya komentari ya terkait dengan kalau misalnya ada sebuah kebijakan seperti itu. Kemudian, ini yang menjadi problem ketika misalnya orang tua juga tidak paham dengan kecerdasan dari anak. Orang tua ketika misalnya tidak paham dengan anak ini sebenarnya maunya apa, anak ini memiliki skill apa dan sebagainya. Banyak sekali yang saya amati, anak itu justru dicekoki dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya ini bersaing dengan tetangganya, saling gengsi dan sebagainya itu. Jadi ini yang terjadi. Bahkan dulu di Bali saya pernah juga melihat bahwa anak yang seni, dia suka melukis dan sebagainya, dia pintar untuk menggambar, tetapi dileskan matematika. Ini kan agak gini, artinya anak ini akan menjadi tertekan. Ketika misalnya anak itu sukanya seni, dia pintarnya menggambar dan sebagainya, anak itu suka nari dan sebagainya. Jadi perhatikan itu dan kita kembangkan dan kita wadahi itu, kita berikan fasilitas untuk itu sehingga anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, kadang-kadang orang tua ini gengsi dengan tetangganya, ketika ada anak tetangga dan sebagainya punya prestasi, wah ini udah saling gengsi dan sebagainya. Padahal ada juga anak itu dia sejak kecil itu sudah menemukan apa yang menjadi bakatnya. Ada juga anak itu ketika baru dewasa atau bahkan dewasa baru dia mengetahui siapa saya ini dan apa yang saya inginkan. Ada anak yang seperti itu. Jangan sampai ketika misalnya ada keluarga, ada orang tua, anaknya tidak tahu ketika misalnya kecil tidak tahu kemana, kemudian anak nanti malah salah mengarahkan dan sebagainya. Padahal mungkin saja anak itu ketika nanti remaja, dewasa dan sebagainya, anak itu baru menemukan jati dirinya.
Ada juga anak yang baru menemukan jati dirinya itu sejak kecil sudah ketahuan apa yang menjadi potensinya. Tetapi ada anak yang butuh proses untuk itu. Sehingga ia akan menjadi bahagia, ia akan menjadi nyaman ketika dia sudah menemukan proses itu, menjalani proses itu sehingga dia menemukan apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi jati dirinya itu. Nah ini jadi orang tua di sini penting sekali memahami karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah dan di lingkungan sekolah dan masyarakat, tetapi keluarga itu pendidikan pertama dan utama yang harus diberikan. Jadi jangan sampai kita salah untuk memberikan, karena pendidikan di keluarga itu adalah asas pertama atau tempat pertama untuk menginternalisasikan nilai, menginternalisasikan moral value dan sebagainya. Justru di keluargalah anak itu pertama kali mendapatkan nilai-nilai itu. Makanya di sini sebagai orang tua tidak usah misalnya terlalu gengsi dan sebagainya. Ya kita temui saja apa yang kita selalu gali potensi anak itu. Sehingga ketika anak itu sudah menemukan siapa dia seutuhnya, baru kita tuntun dia untuk mengarahkan itu. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ketika memelihara padi, itu kita tidak bisa sama dengan cara merawat kedelai. Ketika kita menanam kedelai, jangan samakan dengan cara merawat padi misalnya. Itu beda cara perawatannya. Cara merawat itu beda. Sehingga kedelai, biarkanlah dia tumbuh menjadi kedelai. Jangan kedelai kita rawat menjadi pohon pisang misalnya. Sehingga dia salah untuk tumbuh. Jangan kedelai kita rawat seperti padi misalnya. Itu kita salah. Makanya ini penting. Makanya antara keluarga, kemudian masyarakat dan sekolah harus saling. Makanya Ki Hajar Dewantara menyebut ini sebagai trisentral pendidikan. Karena ini yang menentukan anak itu memiliki atau memahami potensinya dengan utuh itu melalui trisentral pendidikan itu. Nah itu jawaban dari Mas Teddy. Kemudian selanjutnya ada Mas Zaki. Oke, jadi Mas Zaki itu ya terkait dengan kejuaraan tetangga dan sebagainya. Yang Mas Teddy ini jadi rajin, pintar, sekolah, masyarakat. Jadi rajin dan pintar itu tidak hanya saya sampaikan tadi Mas Teddy. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tetapi antara keluarga, masyarakat dan sekolah itu saling mengintegrasikan diri untuk menginternalisasikan nilai-nilai pengetahuan dan sebagainya kepada anak gitu. Itu kemudian Mas Zaki ada juga, oke. Nah, ya dalam satu dimensi atau dalam satu ketika kita amati secara sekilas, secara cepat-cepat, ya memang televisi mungkin lebih dominan itu kurang mungkin ya terkait dengan penyiaran-penyiaran yang sifatnya pendidikan, edukasi dan sebagainya. Tetapi ada juga di dalam beberapa stasiun televisi dan sebagainya, mungkin TVRI, kemudian ada stasiun-stasiun lain yang berdimensi ada nilai-nilai yang ingin disematkan di dalam siaran itu. Nah, memang benar Mas bahwa banyak sekali ada sinetron, kemudian ada kasus-kasus perceraian, kekerasan dan sebagainya itu dipertontonkan di dalam televisi kita misalnya. Sehingga nah ini pandai-pandainya orang tua untuk mengawasi, mengontrol anaknya apa-apa saja yang bisa ditonton, apa-apa saja yang tidak bisa ditonton ya. Misalnya ketika anak itu masih kecil, jangan kita berikan tontonan-tontonan yang sifatnya mungkin sinetron, kemudian kasus kekerasan, kasus penculikan dan sebagainya, kasus perceraian dan sebagainya, kasus pemerkosaan, bunuh diri atau apa dan sebagainya. Itu jangan kita. Jadi di sinilah peran orang tua untuk mengawasi itu. Andilnya orang tua untuk bagaimana membentengi anak itu sehingga tidak terlepas. Dan kita pilih di stasiun bahkan kalau kita bijak menggunakan platform teknologi misalnya di YouTube itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya ada hal-hal yang edukatif itu banyak sekali. Makanya di sini peran orang tua untuk bisa memfilter apa-apa saja yang bisa ditonton dan yang tidak boleh ditonton oleh anaknya. Kemudian selanjutnya Mas Kevin. Nah, pendidikan banyak orang yang justru terdidik atau menempuh pendidikan tinggi, tetapi moralnya itu rendah, melenceng misalnya. Banyak orang-orang pintar yang justru korupsi.
Karena ia pintar, makanya dia korupsi. Banyak orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, bahkan sampai profesor dan sebagainya, tanda kutip ya. Ini banyak yang bahkan kalau di dunia akademik misalnya, itu banyak yang plagiat dan sebagainya. Ada dilema-dilema seperti itu. Ketika misalnya orang yang menempuh pendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki wawasan moral etika yang baik, maka di sana adalah kegagalannya memahami pendidikan secara esensial itu. Jadi pendidikan itu tidak hanya pada ranah kognitif. Pendidikan itu bagaimana mengasah, mempertajam, bagaimana kita memiliki nilai-nilai moral, etika, dan sebagainya dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan sebagainya, dengan masyarakat dan sebagainya, dengan orang di sekitar dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi pendidikan itu tidak hanya mengukur kecerdasan atau pengetahuan orang secara kuantitatif saja, tetapi bagaimana memahami lingkungan, memahami dimensi kemanusiaan secara kualitatif. Ini yang penting. Makanya orang-orang yang demikian mungkin gagal untuk memahami bagaimana esensi pendidikan yang tidak hanya berpacu kepada kepintaran atau kecerdasan secara kognitif saja, tetapi mengabaikan dimensi moral, etis dan sebagainya. Dan di sini kegagalan orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, tetapi moralnya masih kurang, sehingga kasus-kasus korupsi dan sebagainya banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah ini kegagalan dia memahami, bukan dari pendidikannya, tapi kegagalan dia yang memahami esensi pendidikan itu. Dan makan kalau kita lihat di sini pendidikan itu kan bagaimana kita mengasah itu ya, tidak hanya kalau taksonomi Bloom itu menjelaskan ada 3 ranah: afektif, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi 3 ranah inilah yang kita harus bingkai, yang anak itu biar tidak cerdas secara kognitif saja, tetapi memiliki dimensi moral, etis, dan keterampilan yang kuat. Dan ini yang perlu dihadirkan kepada setiap anak didik. Saya kira itu, Bu, dan teman-teman semua. Masih mute, Ibu. Di saya masih mute, Ibu. Iya. Yeah. Monggo masih kami beri kesempatan kepada Mas Bernard Selfri. Monggo. Karena sudah raise hand, monggo. Ada tambah satu lagi, kalau masih ada kesempatan, masih ada waktu satu lagi. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu moderator yang saya hormati dan beli gede, sahabat saya juga. Ingin bertanya, saya kebetulan sudah tidak terlalu mengikuti lagi informasi tentang metode kegiatan belajar mengajar di berbagai tingkat pendidikan formal di sekolah-sekolah kita di Indonesia. Tapi pertama-tama apa masih ada semacam dalam usaha saya konotasi netral gitu ya, pengusiran anak-anak murid, siswa didik yang beragama minoritas di sekolah yang ada nuansa keagamaannya, itu apakah masih ada? Karena kan dahulu kala angkatan saya generasi milenial itu ada, memang bukan pengusiran bahasa yang digunakan oleh guru agama, tapi kan dalam etika kemanusiaan kita itu kan terasa sensitif, seolah-olah yang saya beragama Islam dan teman saya di SD yang beragama Katolik disisihkan karena jumlah kuota muridnya enggak sebanding gitu sama jam mengajar belajar agama mayoritas, yang mana agama Islam itu terulang lagi di SMP dan di SMA juga. Di SMA itu yang disisihkan agama Hindu. Saya sekolah di sekolah negeri di Kalimantan Barat, semuanya di SMP SMA. Itu apakah masih terjadi, dan menurut DKD paradigma semacam apa yang bisa kita utilisasi atau kita gunakan untuk mencegah hal seperti ini? Jika masih ada, kan sebab kita bersepakatlah
Bhinneka Tunggal Ika ini jadi fondasi filsafat pendidikan kita gitu. Itu pertanyaan saya itu aja. Terima kasih Ibu Moderator dan Gede. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada satu lagi yang di kolom chat ini saya bacakan ya, Pak Gede. Oke, Bu. Pak Gede izin bertanya. Sebenarnya kalau kita sekolah itu untuk mencari ilmu atau mencari nilai. Mohon penjelasan dari Aulia Masadi Ahyar. J. Pak Gede, mangga. Oke, Bu, Dr. Fritz. Yang pertama, Mas Bernard ya, terkait dengan diskriminasi agama dan sebagainya dalam sebuah pendidikan. Itu beberapa kali itu mungkin terjadi dan pernah terjadi. Itu pernah mewarnai pendidikan kita. Bagaimana diskriminasi terhadap, bahkan kalau dulu berapa dekade terhadap gender juga termasuk, terhadap agama dan sebagainya, ini masuk. Bagaimana hal-hal yang sifatnya agama dan sebagainya itu pernah mendiskriminasi anak didik ya ketika di sekolah itu sering. Makanya di pendidikan itu tidak hanya ada kekerasan yang secara verbal, yang secara fakta, yang secara nyata, tetapi ada juga kekerasan yang sifatnya simbolik. Nah ini, jadi kita kalau memahami kekerasan tidak hanya verbal, tetapi ada juga kekerasan simbolik. Ini, tapi kekerasan verbal mungkin itu lebih sedikit terjadi, tetapi kekerasan simbolik itu sering kali terjadi dalam pendidikan. Kekerasan simbolik, bagaimana Pierre Bourdieu sebenarnya ada modal simbolik yang dimiliki oleh manusia dan itu muncul juga di dalam pendidikan. Jadi ada yang namanya kekerasan simbolik. Misalnya kekerasan simbolik nih, kekerasan yang secara tidak sadar dan bahkan seorang warga sekolah melakukannya itu nggak mungkin terlepas dari hal yang sadar, tapi itu masuk sebagai kekerasan ya. Nah, di sini saya tidak mau menyinggung ya terkait dengan apa-apa saja kasus dan sebagainya biar tidak ada tendensi dan sebagainya, tetapi hal-hal itu pernah terjadi dan ini yang kita perlu pahami teman-teman, apalagi teman-teman sebagai guru misalnya nanti ini pahami yang mana disebut sebagai kekerasan verbal, kekerasan dengan ucapan dan sebagainya, kekerasan memaki dan sebagainya, itu kekerasan verbal, kekerasan fisik dan sebagainya, kekerasan yang nyata dampaknya. Tetapi kekerasan simbolik ini kekerasan yang soft, diatur melalui peraturan misalnya, diatur melalui tata tertib dan sebagainya. Itu bentuk kekerasan, tetapi kekerasannya simbolik. Bourdieu menyebut simbolik gitu. Ada kekerasan secara simbol gitu. Nah, ini banyak sekali gitu. Bahkan saya pernah membaca tulisannya Nanang Martono ya, dia menulis kekerasan simbolik di dalam pendidikan. Itu bahkan ketika misalnya saya cukup tercengang ketika misalnya baca Pierre Bourdieu itu ya, ketika misalnya seorang dosen itu menugaskan mahasiswa yang mungkin tidak ada kaitannya dengan mata kuliah, tetapi ditugaskan untuk salah satunya misalnya saya ambil yang terdekat, misalnya menulis paper misalnya, dan itu semata-mata untuk kebutuhan dosen, untuk kumnya, pangkatnya dan sebagainya. Nah ini termasuk kekerasan simbolik, kekerasan yang dilakukan atas kekuasaan si dosen itu, atas wewenang si dosen. Jadi karena ada hierarki di dalam pendidikan itu, makanya ini kita perlu pahami yang mana hal-hal yang sifatnya kekerasan verbal, fisik dan sebagainya, yang mana kekerasan simbolik, kekerasan agama itu juga, atau yang menyinggung ras, agama dan sebagainya, itu bisa juga bertendensi kekerasan simbolik yang diterapkan melalui kurikulum misalnya, yang diterapkan melalui peraturan misalnya, yang diterapkan melalui tata tertib misalnya, itu kekerasan simbolik. Jadi masih ada, tetapi itu tidak mencerminkan pendidikan yang seutuhnya. Apalagi sekarang itu ada namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ini anak-anak ketika misalnya guru itu mampu menginternalisasikan profil pelajar Pancasila itu, maka di sini akan berkaitan dengan kebinekaan itu akan diakomodir oleh Pancasila,
akan diakomodir oleh elemen-elemen yang termaktub di dalam profil penguatan profil pelajar Pancasila itu. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana anak itu harus memiliki wawasan kebinekaan yang global itu. Sehingga ketika misalnya anak memiliki wawasan kebinekaan yang global, maka penting di sini untuk memahami. Jadi memahami perbedaan, memahami toleransi, solidaritas dan sebagainya di sini hal itu sudah ada di dalam pendidikan, tapi bagaimana guru itu menginternalisasikannya. Mampu nggak guru ini menginternalisasikannya? Nah, ini masuk di dalam wilayah sekolah dan juga guru, sehingga ini yang menjadi hal penting bagaimana kalau misalnya menerapkan kurikulum merdeka, bagaimana internalisasi dari profil penguatan profil pelajar Pancasila itu masuk kepada anak didik, sehingga ketika itu terjadi maka hal-hal yang kita patut hindari seperti kekerasan fisik, verbal dari agama, kekerasan simbolik yang bernuansa agama dan sebagainya itu bisa dihindari. Itu Mas Bernard. Kemudian kedua, nah ini menarik sekali. Kita sekolah itu mencari ilmu atau mencari nilai. Nah, tergantung sekarang posisi orang itu. Ada yang sekolah itu hanya mencari nilai yang berupa angka kuantitatif. Tetapi pendidikan secara esensial itu tidak demikian. Pendidikan secara esensi itu adalah bagaimana kita pendidikan itu adalah tempat untuk menggali, untuk mencari wawasan, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Pendidikan itu adalah tempat, bukan hanya semata-mata nilai yang sifatnya kuantitatif, tetapi nilai yang sifatnya kualitatif. Nah, itu beda lagi. Tetapi kalau misalnya teman-teman hanya berfokus pada nilai yang sifatnya kuantitatif dan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya moral, etik dan sebagainya, dan di sini menjadi suatu lepas dari esensi pendidikan itu. Karena pendidikan itu bagaimana mengakomodir, mewadahi anak itu agar memiliki potensi secara kognitif, kemudian afektif dan juga psikomotorik itu. Jadi teman-teman belajar tidak hanya mencari nilai tanda kutip secara kuantitatif, tetapi juga mencari nilai yang secara kualitatif. Nilai itu value. Value itu banyak sekali. Ada moral, kemudian ada etik, ada knowledge dan sebagainya. Itu yang kita cari. Kemudian jangan lupa juga kita harus melihat apa yang menjadi, lagi-lagi saya tekankan, apa yang menjadi minat dan bakat kita, apa yang menjadi kecerdasan kita. Maka itulah yang kita arahkan untuk kita ambil, untuk kita kembangkan. Sehingga ketika anak sesuai dengan kecerdasannya itu, 9 multiple intelligence yang disebutkan oleh Gardner itu, kemudian sesuai dengan apa yang disebutkan, apa yang ada di dalam anak itu, maka anak itu akan menjadi bahagia untuk menjalani pendidikan, tidak tertekan, tidak terpenjarakan, tetapi anak itu dimerdekakan, dibebaskan dan sebagainya, dibebaskan secara fisiknya, dibebaskan secara mentalnya, dibebaskan secara pengetahuan dan sebagainya. Saya kira itu teman-teman dan Ibu Dr. Sri Suneki. Masih mute, Ibu. Ibu, masih mute, Ibu. Terima kasih sekali Pak Gede Agus. Penjelasannya luar biasa, karena kalau kita bicara tentang pendidikan, maka pendidikan itu memang harus membebaskan dari belenggu. Karena untuk masuknya saja kita biasanya terkotak-kotak adalah sekolah favorit, sekolah tidak favorit, Betul. kaya dan tidak orang kaya. Dan itu sangat terasa. Yeah. Sangat terasa begitu anak-anak akan masuk sekolah mesti gini, wah saya masuk situ satu, anak-anak pinter, yang kedua anaknya pejabat, yang ketiga punya dan seterusnya, sehingga akhirnya semakin menjadikan sekolah itu terkotak-kotak. Maka begitu ada aturan bahwa sekarang ini dengan adanya zona itu tidak peduli mau suka mau enggak, maka tidak orang yang pintar itu mengincar sana saja, tapi ada beberapa hal yang menjadi kriterianya. Terima kasih sekali. Kalau boleh saya simpulkan, karena tadi kesimpulan dari Pak Gede Agus bahwa di dunia pendidikan itu tadi disingkat ya, ada singkatannya education-nya. Wah, luar biasa itu. Luar biasa, saya jadi tertarik sekali itu ya. Meskipun saya sendiri juga sehari-harinya dari dunia pendidikan, karena saya juga S1-nya memang pendidikan PPKN. Ada yang menarik. Saya Ibu ininya
saya izin kemarin eh, Ibu lulusan Undip ya, wah ini keren kali. S3-nya Undip, S2 Ibu dan ya. hanya, tapi S1-nya itu adalah memang Ah, pendidikan PPKN. kali, Bu. Ternyata saya juga bidang etika, Wah. pendidikan moral ya, dan pendidikan politiknya. Hmm. Ada dua hal yang berseberangan. Satu bicara politik, satu adalah bicara tentang etika. Bagaimana mengajarkan etika yang baik. Nah, maka kalau boleh saya simpulkan, pendidikan itu sebenarnya kalau menurut saya memang pendidikan itu tidak akan melencengkan, tidak. Pendidikan itu akan mengajak dan mengajarkan menjadi lebih baik dan lebih baik karena kita akan, kecuali kalau pendidikan itu tidak diajarkan tentang etika. Karena diajarkan hanya kognitif saja, maka afektifnya itu tidak dimunculkan, maka dia tidak akan punya kepekaan sama sekali. Oleh karena itu, ketiga-tiganya apa yang disampaikan oleh taksonomi Bloom itu memang luar biasa. Ada keseimbangan ketiganya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik ketika berjalan dengan baik. Dan memang kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa anak yang terbaik itu kalau kognitifnya hebat, nilainya 10 terus itu juga tidak. Jadi orang tua juga harus bijak. Mari kita bersama-sama mengajarkan kepada masyarakat bahwa kepandaian seseorang itu tidak hanya semata-mata kepandaian tentang kognitif saja, tapi ada kepandaian hal yang lain, misalnya dia pandai melukis, dia pandai bersenian, dan seterusnya. Itu juga anak-anak pandai. Nah, itu harus dimulai dari orang tua, kita sebagai orang tua, kemudian melebar kepada masyarakat. Demikian, terima kasih Pak Gede, mudah-mudahan kita bertemu. Itu kesimpulan dari saya. Sangat bahagia sekali saya bisa hadir sini. Kita ke kampus UGRIS, kami tunggu. Amin, Bu. Semoga nanti dapat Sama-sama dari berkolaborasi ini. Demikian Bapak Ibu, mohon untuk on cam semuanya kita foto bersama-sama untuk kenangan, monggo. Mas Zaki, Mas Teddy, yuk semuanya yuk biar kelihatan cantik, cakep semuanya. Ini Mas siapa ya? Mas Robi tadi saya tunggu pertanyaannya nggak muncul ya. Monggo yang lainnya yuk kita bareng-bareng untuk screenshot untuk fotonya yuk. Mungkin lain waktu kita bersama lagi sehingga nanti muncul banyak pertanyaan ya. Karena waktunya Amin, Bu. Monggo tidak apa-apa seadanya. Dihitung 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu, peserta Bapak Ibu, adik-adik, para mahasiswa, dan teman-teman yang dari perguruan tinggi lain juga yang berkesempatan hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih sekali, mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kekurangan. Kemudian terima kasih sekali Pak Gede Agus, insya Allah kita bertemu kembali dan Amin, Bu. karena bermanfaat bagi kita dan memajukan dunia pendidikan kita. Satu hal yang tidak lupa, marilah kita melakukan etika yang baik, marilah kita tanamkan selalu karakter-karakter baik sebagai generasi muda yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu, Dokter. Bisa diubah ya. Ini tutupnya gimana? Saya tutup aja dulu.